Dibacakan langsung dari Jalan Mustafa Kemal, Pemda Lampung Selatan, 93.0 di BFM Radio, Inspiring and News Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Sobat Dibi, di segmennya Sapa Kali Anda ada program Minan Rusida. Ini mari siarkan ruang promosi Anda. Kita sudah bersama dengan salah satu ini bintang tamu lah ya kita bilangnya ya. Bintang tamu jauh sekali, tapi ini akan membuat suatu event besar di Lampung Selatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Lampung Selatan ke-66. Langsung aja, Bang Chandra, apa kabar Bang Chandra? Halo, semuanya. Panggilannya Sobat Dibi, Bang. Oh, Sobat Dibi. Oke, selamat jam segini aja ya. Nanti yang siang denger, ya? Iya, nggak apa-apa mau siang mau pagi, tapi tetap kita semangat pagi ya. Ya. Oke, Sobat Dibi, salam kenal dari kita. Di sini juga perwakilan memang saya dari CEO dari Raspati Manajemen, yang mana ditunjuk mungkin dipilih sama Bapak dan termasuk diundang kami itu ya secara langsung oleh Bapak Bupati Pak Nanang. Jadi untuk meng-create event yang berkaitan dengan hari jadi lah ya, hari jadi yang ke-66 di Lampung Selatan yang tentunya. Jadi banyak faktor-faktor dan treatment-treatment yang kita berbeda mungkin. Apa nih Bang, awalnya gimana nih kok rangkaiannya itu sebenarnya dari bulan apa? Ini pasti Sobat Dibi yang lagi dengerin tuh penasaran ini rangkaiannya dari kapan. Terus wah ini kok banyak banget dari posternya, ini udah banyak banget kayak dia wajah-wajahnya yang kita cukup kenal. Nah, sebenarnya cerita awalnya gimana sih Bang? Bisa diceritain nggak untuk hari ulang tahun Lampung Selatan ini? Ya, betul. Jadi teman-teman juga atau sobat semua juga harus tahu juga ya kami siapa, bagaimana, dari mana begitu ya. Jadi pengetahuan atau katakanlah tak kenal maka kata sayang begitu ya. Jadi makanya kita harus mengenal. Bisa panggil lagi kan? Betul. Jadi saya pribadi itu di Raspati Manajemen itu merupakan suatu mother brand dari suatu produk yang dinamakan manajerial untuk create event begitu ya. Jadi termasuk juga production, kemudian juga organize event, kemudian konseptor di event begitu ya. Jadi banyak karya yang kita buat gitu ya. Jadi sebetulnya kita bukan hanya saja di musik ya. Kalau Raspati Manajemen sendiri itu dia memang concern dia di full entertainment ya. Kemudian manajerial artis juga, kemudian juga yang ada juga anak-anak dari mother brand Raspati Manajemen ini. Salah satunya ada Brother Dog. Brother Dog itu dia suatu organize event juga yang dibawa naungan kami juga ya. Saya pribadi mungkin yang bertanggung jawab mungkin ya CEO-nya. Itu Brother Dog itu berkaitan dengan teman-teman yang suka mencintai otomotif, yang lebih tepatnya itu di off-road, dari trail ya, makanya salah satunya nanti akan ada itu juga ya. Nah, ini juga iya betul. Nah, jadi ada beberapa part yang memang kita bikin juga di sini, semua kita turunkan, kawan-kawan kita, teman-teman kita, brother kita semua juga. Kita akan membuat gelaran event besar dan ini skala nasional sekali ya. Buat sobat semua kalau yang belum tahu, kita akan membuat event skala nasional, bukan lagi skala lokal. Mungkin itu juga bisa dikatakan permintaan atau perintah dari Bapak Bupati Lampung Selatan yang membuat event itu jangan sembarangan, jangan biasa saja ya begitu. Jadi memang teman-teman yang lokal banyak ya, organize event itu banyak. Cuman partnya yang skala nasional itu mungkin ngedirectnya ke kami gitu ya. Alasan nasional dan lokal perbedaannya mungkin pengen tahu ya sobatnya semua ya. Jadi kalau event organizer yang berkaitan dengan lokal biasanya itu muatan banyak lokal begitu ya. Jadi hanya batasan pengundangan invite atau invitation untuk undangan-undangan pun hanya skup lokal begitu ya. Tapi kalau nasional mau tidak mau suka tidak suka dia harus di-create sedemikian rupa bagaimana caranya mengundang ya, untuk mengundang tamu-tamu atau visitor dari luar daerah Lampung Selatan sendiri. Berarti skalanya nasional ya. Jadi kita mengundang dari Pulau Jawa, yang jelas Sumatera ya, kemudian Kalimantan, Sulawesi gitu ya. Itu semua di direct sama kita untuk untuk datang, untuk visit gitu ya. Jadi rangkaian acaranya panjang gitu ya. Jadi nanti ada yang dikatakan pre-event, main event, dan pasca event gitu ya. Itu kita diklasifikasikan menjadi 3 gitu. Iya. Sementara itu dulu lah. Itu dulu ya Bang ya. Oke. Tadi kan Abang bilang ini salah satunya juga untuk meningkatkan visitor yang hadir ya Bang. Nah, apalagi kalau kita bicara soal rangkaiannya. Sebelum kita bedah per visitor yang akan ditargetkan oleh Raspati ini sudah sejauh mana, tapi kita
gambarkan, kita describe dulu nih Ya. Bang. Sebenarnya rangkaian acara dari HUT Lampung Selatan ke-66 ini seperti apa? Ini gambarnya harus mateng karena Sobat Divi di rumah nih pengen tahu banget. Kok tiba-tiba udah ada posternya aja, rangkaian publikasinya sejauh apa, nah gitu. Bisa dijelaskan juga Bang Chandra? Ya, perlu sobat ketahui juga ya. Jadi kita tuh sebetulnya gerakan kita tuh manuver kita udah berjalan 1 bulan ke belakang ya. Jadi ini untuk lintas seluruh teman-teman komunitas, lintas teman-teman dari pelaku usaha, kemudian juga lintas untuk anak-anak muda, pengusaha, termasuk juga item-item lain, musisi begitu ya. Termasuk olahragawan, atlet, itu semuanya kita udah di direct 1 bulan ke belakang ya. Jadi makanya kalau teman-teman di Lampung Selatan bertanya, kok baru sekarang? Sebetulnya kita udah gerakan udah lama ya. Dari 1 bulan ke belakang kita udah bermanuver untuk melakukan promosi. Hanya saja kalau muatan lokal kan ya sudah bisa dikatakan ini gampang ya, mudah ya. Karena di daerah sendiri ya. Yang utama itu harus menginvite itu dari tamu-tamu dari luar atau guys, termasuk juga visitor dari luar yang sulit itu ya. Nah itu sudah kami lakukan. Berkaitan dengan rangkaian acara nih, ini yang sangat seru ya sobat semua ya yang denger kita lagi ini live ya. Oke, live ya. Jadi live itu ini kita dapat informasikan begitu ya. Jadi gelaran event spektakuler ya menurut saya bilang gini, karena memang di sini banyak package yang menarik ya. Apa tuh Bang yang menarik kalau Abang ngelihat dari Lampung Selatan? Ya, kita bisa dikatakan begini. Nanti ada acara yang memang udah masuk peralatan besarnya ya. Dia di tanggal 12 dan 13 itu ada namanya Gestrek dan Motocross atau MXGP tingkat nasional. Merupakan penutupan dari semua rangkaian-rangkaian besar. Dua itu? Gestrek, saya jelasin ya rangkaiannya ya. Gestrek itu memang gestrek dengan MXGP ya, atau bisa dikatakan motocross lah biar nggak terlalu ini ya. Motocross dengan gestrek gitu ya. Ini merupakan rangkaian penutupan sekali lagi ya. Penutupan untuk event besar, pelaratan untuk gestrek itu penutupan event terbesar di Indonesia, ya. Dan Pak Bupati tidak main-main juga. Lampung Selatan itu membuat suatu gebrakan dan karya yang baru, yaitu sirkuit. Nah ini perlu dipublikasi ya. Kalau sobat yang belum tahu nih, Lampung Selatan sekarang punya sirkuit yang skala nasional ya teman-teman ya. Kita bukan mengklaim kita terbaik ya, tapi menurut survei yang kami lakukan kemarin, kita live di beberapa media, itu ya media apa namanya, motor ya, gestrek dan sebagainya. Itu bisa dikatakan ini sirkuit terbaik di Indonesia. Wow, ya. Jadi memang itu merupakan kebanggaan Lampung Selatan sekarang ya. Jadi Lampung Selatan sudah memiliki fasilitas sirkuit yang berskala nasional begitu ya. Hanya untuk penambahan-penambahan saja untuk infrastruktur yang kurang, mungkin itu nanti bisa dikatakan nanti pemenuhan syarat-syarat itu bisa dilakukan secara berjalan saja begitu ya. Itu mudah. Di tanggal 12 dan 13 ini untuk teman-teman ya yang suka off-road, yang suka memang balapan begitu ya, untuk pembalap seluruh Indonesia. Bahkan buat teman-teman lokal juga nanti ada beberapa kelas yang akan kami suguhkan di motocross dan gestrek nanti ya. 12-13 November ya Kak ya? Betul ya. Jadi ini sebentar lagi nih. Sebentar lagi 12 dan 13 November 2022, lebih ditekankan lagi tuh ya. 2022 jangan 2023. Ya, jadi setahun lagi dong kalau itu ya. Betul. Ya, ini teman-teman kita udah direct sekarang, pembalap-pembalap udah muncul dan berdatangan masuk dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu udah dipastikan mereka sekarang lagi on the way. Kemudian juga teman-teman dari Pulau Sumatera, dari Medan, Palembang dan teman-teman yang sebagainya, memang kita udah jaringan seperti itu ya. Sudah mau merapat gitu ya. Kemungkinan hari Jumat itu mereka udah pada datang semua di sini. Jumat ya? Iya, Jumat itu Jumat berarti di tanggal 11 ya. Nah, race-nya itu nanti tanggal 12 dan tanggal 13 November 2022. Nah, itu organize eventnya memang kami Respati Manajemen. Yang berkompetensinya berarti nanti anak dari Respati Manajemen adalah Brother Dog. Mungkin kalau teman-teman belum tahu Brother Dog udah berkiprah lumayan ya. Jadi punya historis besar di Jawa Barat. Boleh ditanya, Brother Dog itu juga sudah punya karya ya. Nanti ada beberapa karya-karyanya gitu yang banyak sekali untuk di bidang off-road motor dan balapan begitu. Oke, balik lagi Kak. Kemudian ya rangkaiannya. Ya, rangkaiannya. Itu di tanggal 12-13 ya. Nah, itu untuk yang suka balapan tuh ya. Nah, nanti nginjak yang dari luar tadi Kakak bilang berapa tuh, kalau bisa dibilang pasti punya data nih kan. Kalau tim Respati itu berapa tuh kayak dari luar, pembalap-pembalap yang dari luar? Nah, kebetulan pembalap-pembalap nasional kalau yang biasa balapan ya, tahu nanti ada suhu atau legendarisnya bakal datang juga yang memang
sangat terkenal namanya Akbar Tovan. Itu Akbar Tovan adalah tim kami juga, di tim Berdodok bersama tim 86 berkolaborasi nanti untuk meramaikan untuk balapan nanti di sirkuit Wairagom di sini ya di Lampung Selatan. Itu sangat luar biasa. Kemudian pembalap-pembalap nasional juga nanti ada Adi Ceto, kemudian juga Rizky Haka dan teman-teman yang lain juga mungkin ikut juga race ya. Jadi memang itu bakal ramai lah nanti kondisi situasinya. Kalau data untuk sekarang kita udah terdaftar kurang lebih sekitar Pembalapnya ini ya, ya Kak? pembalapnya itu sekitar 400 yang akan meramaikan ya gitu ya. Kadang-kadang memang Itu dari luar. ya dari luar. Yang dari Lampung Itu Selatan. belum kedetek sama kita karena agensi kita nanti sudah ada di sini itu by online ya. Jadi nanti kita bisa dilihat online. Itu sangat sangat luar biasa udah memang udah batas limitnya udah memang udah melampaui sebetulnya. Nanti juga ada kelasnya juga tuh yang Ya, nanti kelas-kelasnya nih, 400 tim ya ada kelas-kelasnya juga ini. itu untuk yang pro lah ya anggap yang balapan yang open begitu. Nah, ini juga nanti ada yang seru juga tontonan yang menarik ya, nanti kelas ASN atau di sekup lingkungan di Pemkab Lampung Selatan juga Pemkab nih. Lampung Selatan gitu ya. Ini pemerintah-pemerintah atau kepala-kepala OPD bakal race nanti Banyak kalau nih bisa. berarti yang udah punya motornya ya, Iya. karena sirkuitnya sudah ada. Bang Chandra, kita Ya. cut dulu, kita iklan terlebih dahulu. Baik. Jadi Sobat DB, saat ini kita live langsung di Facebook, di Pemda LPP Lamsel, dan juga Instagram kita di @dbfmradio.id. Kita akan ngobrol lagi sejauh apa, karena banyak sekali band-band yang sudah nampang di posternya dan banyak pasti yang nanya. Iya. Dan kemana-mana, dan kamu mau nelpon juga bisa di 0812 Iya, iya. 9393 1293 dan barengan Hairini saya Ahmad.
Sobat Dibi masih di Medan Rusida, mari dengarkan dari ruang promosi Anda. Sobat Dibi masih sama Bang Chandra. Bang Chandra tadi udah beberapa rangkaian kelasnya belum Bang di describe lagi. Nah, kelas-kelasnya ada apa aja nih Bang? Ya, kelasnya banyak banget ya. Nanti juga ada teman-teman yang pro, ada junior, juga ada yang memang kelas-kelasnya. Nanti kita bakal seru ya. Nanti mungkin sumber informasinya nanti bisa di Dekran Nasda untuk informasi lengkapnya ya. Jadi memang itu untuk balapan khusus race ya. Berarti berinformasi pendaftaran apapun tuh ada di Dekran Nasda. Di Dekran Nasda ya. Ini penting banget Sobat Dibi karena ini banyak yang menanyakan ini di mana nih sumber informasi di Dekran betul. Nasda. Jadi ya betul, semua kita konsentrasi untuk sekretariat itu di Dekran Nasda ya. Jadi nanti teman-teman atau sobat Dibi yang mau daftar untuk ikutan race yang nilainya kompetisi begitu ya, bisa mendaftarkan diri Anda semuanya atau tim Anda semuanya itu nanti untuk berkonfirmasi untuk di hotline kami juga. Kemudian juga nanti datang saja segera ke Dekran Nasda ya. 12-13 ini udah tanggal berapa ya Bang ya? Tanggal 9. Tanggal 9 sekarang Batasnya sampai tanggal berapa? Masih bisa terdaftar. Nanti itu biasanya registrasinya itu bisa on the spot juga. Jadi ayo semuanya yang di Lampung Selatan kita ini harus datang. Bang, tapi banyak poster yang sudah nampak di media sosial tuh ada beberapa band-band. Nah, itu di tanggal berapa tuh Bang? Nanti di Lampung Selatan Festival ini atau kita singkat ya, jadi Lampung Selatan Fest di 2022 ini kita sebetulnya rangkaian acara panjang ya. Kita buat sobat biar tahu ya. Yang kemarin kita mungkin teman-teman ada pada ikutan goes nggak nih kemarin? Ada. Nah, itu gue salah satunya ya. Fun Bike Adventure, kita juga bikin event kita juga sama itu di Raspberry Management. Kita membuat kemarin untuk goes gitu ya. Goesnya kita buat juga packaging yang baru tuh, ada adventure. Adventure itu dia masuk ke pedesaan ya. Pantai. Nah, itu pakai MTB sepedanya kemarin. Udah digelar ya tanggal 30 Oktober kemarin ya. Kemudian nginjak lagi ke acara yang keduanya, ini rangkaian semua ya. Jadi kita perlu teman-teman Jadi awalnya tuh di Fun Bike atau di mana sebelumnya nih? Ya, itu pre-eventnya. Jadi sebetulnya begini. Lampung Selatan Fest itu ada beberapa rangkaian acara dalamnya. Ini memang luar biasa ya. Yang pertama ada Fun Bike Adventure. Itu sudah digelar tanggal 30 kemarin ya. Yang kedua nanti ini yang untuk kompetisi MX GTX ya atau motocross dan gestrek ya yang akan diselenggarakan tanggal 12 dan tanggal 13 November mendatang ya, untuk beberapa hari lagi nih, hari Sabtu dan Minggu. Untuk yang suka balapan silakan mendaftar ya teman-teman dan diri Anda dan tim Anda untuk datang ke Dekran Nasda nanti. Pendaftarannya berapa sih Bang? Fluktuatif, itu beda-beda. Jadi angka-angkanya itu berbeda. Gimana kelas, tergantung kelas. Nah, nanti sumber informasinya mungkin kita bisa jelaskan langsung ke Dekran Nasda, kembali ke Dekran Nasda ya. Nah, ini juga yang menarik ya, yang terakhir ya, yang banyak gemar-gemar yang flyer-flyer muncul itu apa tuh? Nah, itu adalah dikatakan oleh kita itu acara utama atau main course dari event itu. Ya. Jadi betul. Jadi makanan utamanya lah ya. Jadi acara yang puncaknya ini sebetulnya kita dilakukan mulai starting dari tanggal 14 sampai tanggal 20 November 2022 bulan ini nih. Di mana tuh Bang tempatnya nih? Jadi kita akan gelar acara besar ini, nanti kita tempatnya ini baru nih. Mungkin Pak Bupati juga mengkerucut dan memerintahkan kami bagaimana caranya untuk mengangkat lagi destinasi baru atau fasilitas baru yang dikembangkan oleh Lampung Selatan begitu. Kita bertempat yang biasanya kan bukan di situ ya. Nah, ini tempatnya ya, sobat semua ya. Tempatnya itu di Lampung Selatan Expo. Tepatnya sebelah Gor Waihandak. Kira sudah dibersihkan, sudah rapi. Nah, ini sobat Dibi juga perlu tahu. Kita sekarang sudah dimaksimalkan bekerjasama dengan teman-teman di pemerintah daerah begitu. Itu sudah diaspal tempatnya ya. Proses aspal. Hari ini udah closing ya. Hari ini closing udah selesai. Jadi kita sekarang progres kita akan menyelesaikan finishing atau kita pembangunan dari stage, properti, terus produksi itu udah dimulai hari ini ya. Jadi kita kalau progres untuk di sana sih tadi kan berkaitan dengan progres ya. Yang tanggal 12 tanggal 13 itu progresnya kita udah dibentuk, dibikin sirkuit baru. Udah tinggal laksanakan. Tinggal gas ya. Yang kedua sudah 14-20 betul, kita udah menyiapkan pedok, kita udah menyiapkan tenda atau rigging VIP begitu ya.
kita udah siapkan untuk perlengkapan persiapannya ya. Jadi teman-teman tinggal gas saja. Nah ini berkaitan dengan hal ini yang main course yang tadi bilang ya, main eventnya. Main eventnya itu dari tanggal 14 sampai tanggal 20 November mendatang. Seminggu ya, Bang? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi kita akan ramainya itu dimulai starting tanggal 15. Pertanyaannya kenapa tanggal 14 kok tadi udah masuk? Kan tapi udah masuk nih. Ya, udah masuk. Banyak teman-teman yang bentrok untuk acara-acara gelaran event kalau kita mulai starting tanggal 14. Sekarang kita tahu sendiri ya, di Bandar Lampung lagi ada event. Teman-teman pelaku usaha, teman-teman dari sponsorship, teman-teman yang berkaitan dengan event kita masih di sana. Jadi mereka minta keluasan waktu, Bang. Kalau bisa sih tanggal 15 ya, jangan tanggal 14. Karena mereka take out atau loading out dari tempat tersebut. Gitu ya. Jadi dari Lampung Selatan banyak nggak sih, Bang, yang juga mau ikut dalam main eventnya yang itu? Banyak banget, banyak banget. Nah, ini UMKM apalagi kan ya, Pak Bupati ini salah satu pendukung UMKM terbesar betul, di Lampung Selatan. persis. Gimana nih, Bang? Udah berapa aja nih UMKM yang ikut di acara Respati ini? Ya, salah satunya untuk Lampung Selatan ya. Baik. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi nanti untuk para teman-teman pengusaha, teman-teman UMKM, kemudian juga nanti kita juga semua kita akan rangkul. Karena begini, walaupun kami dari luar ya, kami dari Jawa Barat tepatnya begitu ya, tapi tetap kita merangkul kearifan lokal, teman-teman dari lokal begitu ya, baik itu nanti Karang Taruna, penggagas-penggagas atau katakanlah kemasyarakatan begitu ya, kemudian juga instansi-instansi terkait yang berkompeten di bidangnya begitu ya. Kami bakal rangkul semua dan kami mengakomodir semua keinginan teman-teman. Yang penting kita aman, tentram, sejahtera. Bagaimana caranya teman-teman nasional kami, visitor-visitor dari nasional betah di sini, yang sehingga mereka bakal datang lagi kemari, ya kan? Karena itu tujuannya juga. Itu tujuannya. Sekarang bagaimana ekonomi kita mau naik, begitu ya? Perekonomian tidak, kalau tidak digelar event, nah otomatis dengan sendirinya banyak ini kan, banyak orang kan. Nah, bagaimana kayak kita teman-teman untuk teman-teman di lokal, masyarakat sekitar, begitu pemerintah untuk menyambut, gitu ya, menservis mereka agar supaya apa? Ya kali Anda jadi rame. Kalau semisal mindset atau pemikirannya masih hanya untuk kepentingan pribadi, ini yang agak sulit ya. Makanya kita sedikit-sedikit memberikan edukasi begitu ya. Kita memberikan pulang buat teman-teman pengusaha, UMKM dan sebagainya, kita rangkul semuanya. Dan kita fasilitasi, dalam artian fasilitasi itu kriterianya memang berbeda-beda. Yang jelas kita mengakomodir segala keinginannya. Kita serap, kita tampung dan kita samakan persepsinya dengan pihak manajemen supaya apa? Kita untuk menginjak grade-nya memang grade nasional, bukan lagi grade lokal begitu ya. Jadi biar tertata rapi begitu. Dan berapa nih, Bang, balik lagi UMKM yang sudah terdata dipastikan, karena ini adalah ajang untuk di BFM Radio saja. Minar Rusida adalah salah satu program untuk UMKM. Nah, apalagi ini memang ajang ulang tahunnya Lampung Selatan. Ini mana aja nih, Bang? Ini saya juga mau nyolek Pak Pujo, apa kabar? Nih siapa tahu nih, Pak, ajang juga nih, Pak. Gimana nih, Bang Chandra? Sebetulnya sama Pak Pujo kawan kita juga ya. Kawan kita juga yang memang yang kemarin juga ikut meeting atau rapat finishingnya dari tingkat teman-teman pemerintah daerah begitu ya. Kemarin kita udah singgung dan kita udah jelaskan. Kita tetap merangkul. Ini udah bakal banyak banget UMKM yang bakal masuk ke tempat kita. Yang sudah ada yang terdata. Sudah, pengkolektifan setiap manajemen pasti udah pengkolektifan ya, dari modal mulai dari sponsorship begitu ya, kemudian pelaku usaha yang memang industri bidangnya memang berarti skalanya udah besar ya. Kemudian juga dari UMKM udah pasti ya. Nah, itu kita semua kolektif semuanya. Kita udah kolektif semuanya. Jadi memang kita tidak serta merta walaupun negeri nasional kita dihilangkan ya UMKM, enggak lah, mereka teman-teman kita juga, kawan-kawan kita kan juga. Karena kalau kita tahu ya, ini satu nilai edukasi ya. Kalau kita tahu, kita teman-teman kami juga yang dari Indonesia begitu ya, dari Jawa Barat ini bukan perbandingan ya. Banyak yang direkrut untuk berjualan atau berkompetensi di luar negeri. UMKM justru yang maju di sana. Kayak di Jepang kawan kami, terus kemudian juga di daerah-daerah lain ya, di Korea, itu semua kawan kami justru UMKM lah yang bisa maju. Nah, ini salah satu dobrakan. Nah, dengan tamu-tamu, dengan banyak visitor masuk ke sini bermunculan, itu bisa negotiable. Mereka siapa tahu ya, kita nggak tahu. Pas ketika nanti ada pelaku usaha yang lebih besar begitu ya, yang raksasa begitu ya, yang melirik teman-teman UMKM, bisa saja nanti dia dikolaborasikan atau ditarik ke atas begitu ya. Yang sehingga Respati visitornya berapa nih, Bang, kira-kira di acara ini? Kalau kita sih nggak muluk-muluk ya. Buat apa kita untuk muluk-muluk? Pada dasarnya kita untuk menggairahkan gitu ya.
Ya kita kalau misalnya target ya minimal 10.000 lah untuk visitor untuk setiap hari ya. 10.000 itu dari wilayah Indonesia macam Ya dimanapun. kalau bisa sih di Pulau Sumatera dulu ya. Oke, Jadi Sumatera, ya Sumatera ya. 10.000 ya, Nah, Bang, ya, Sumatera dulu, targetnya Sumatera ya. itu jadi kita Oke. bedahnya tetap ya sekupnya kita di Lampung Selatan, Bandar Lampung dan daerah-daerah lain yang berdekatan begitu ya. Nih kita belum menghitung untuk Jabotabek ya. Jabotabek belum terhitung karena nanti salah satu nilainya juga yang balapan pun Jabotabek banyak ya. Juga termasuk juga nanti untuk para pelaku-pelaku usaha dari luar daerah yang konotasinya memang dari Lampung sendiri juga ada gitu ya. Jadi makanya ini kita berbaur ya. Gimana packaging nanti yang kita bikin gitu. Nah, ini nanti lari ke rundown acara ya. Nah, kan ya ini keren rundown acaranya nih pasti banyak banget karena udah itu poster sudah. Iya. Ini rundown acara kejelasannya ini seperti apa gitu. Betul. Gimana nih Bang Chandra Baik. untuk rundownnya? Nanti disinggung berarti nanti kan gelaran nanti ada jalan sehat begitu ya. Kemudian juga nanti Itu jalan sehat itu di hari apa tuh Bang? tanggal 14 nanti. Oh, tapi tetap untuk pembukaan 14, tapi Iya. puncak keramaiannya di 14 15. Oh, sorry di 15. 14 Oke. itu masih ada, sorry ya. 15. 15 ya, karena tadi 14 kan ya, masih oke, 15. awadi kita Iya, tadi. betul. Oke. 15 ya. Jadi anggapan kita dari 15 sampai 20 lah ya gitu ya. Iya. Di situ kita untuk gelaran eventnya banyak ya. Jadi nanti ada karnaval begitu ya. Kemudian ada tarian kolosal. Iya, betul. Kemudian ada musik competition begitu ya. Itu di hari-hari per day-nya udah jelas tuh. Nanti dari tanggal 15 sampai 15 dan tanggal 16 ya. Kapan nih Bang Jadi rundown acaranya bakal di-share ke kita juga kita nih? segera hari ini kita mau share juga ya. Oke, Kita oke. lagi rumuskan karena begini. Kita tidak serta merta kita membuat rundown acara itu tanpa konfirmasi begitu ya. Nah, kemarin kita baru dialog kemarin sama teman-teman pemerintah daerah. Kita rekrut mungkin dari dinas pariwisata juga ya, kita meminta ada apa aja sih di sini begitu ya. Nah, ini kolaborasi ini penting dan perlu menurut kita. Jadi kita kearifan lokal itu kebudayaan lokal itu kita pasti angkat. Nah, itu konsentrasi dari kebudayaan lokal, kearifan lokal itu kebanyakan nanti kita diangkat tanggal 15 dan tanggal 16. Oh, Ya. kalau yang kearifan lokalnya 15 dan 16 ini 16. Itu memang ajang konsep semuanya kita. akan kita Ya. lihat ya, Ya, bentuk kebudayaan dan yang lainnya yang ada di gitu. Lampung Selatan. Betul. Nanti malam harinya pun sama. Nanti kita ada kolaborasi juga ya. Kolaborasinya memang ada lebih ke nasional. Berarti ada musik competition ya. Nanti musik competition itu kita buka untuk kompetisi musik yang berkaitan bersinggungan dengan pertama untuk klasifikasinya kriteria ya. Dari tingkat pelajar Oke. dan tingkat umum gitu ya. Jadi ada 2 kategori nanti yang Pelajar dan umum. umum ya. Berapa nih Bang administrasi ikutnya nih Bang? Sebenarnya kita murmur aja ya. Kita mau kolektifnya nanti juga yang penting begini. Semua informasi yang dibutuhkan sebetulnya nanti kita untuk berkolaborasi. Nah, ini juga sama ya. Nanti ini kita berkolaborasi dengan teman-teman DKLS. Nah, ini baru DKLS yang pastinya Lampung DKLS Selatan. Oke. Nanti untuk sesi pendaftaran lain sebagainya informasi itu bisa ke teman-teman DKLS ya. Berarti belum ada apa gambaran berapa bayar administrasi untuk mengikuti musik kompetisinya belum ada nih Bang? Belum. Belum. Ini baru hari ini kita udah godok ya. Nah, ini baru dikeluarkan nanti mungkin hari ini kita ketemu juga sama teman-teman DKLS untuk kesesuaian ya, kecocokan berapa kira-kira nominalnya. Pada dasarnya kita untuk yang penting gini. Kita ramaikan saja gitu ya. Nah, ini teman-teman juga nanti yang ikut kompetisi ini, musik kompetisi ini langsung di panggung besar. Ya. Jadi kita tidak sistem audisinya memang kita langsung di panggung besar saja. Nanti untuk kriterianya itu saja. Nanti yang pertama dari tingkat pelajar, yang kedua dari tingkat umum ya. Nanti mungkin yang tindak lebih lanjut nanti ini kami serahkan untuk kompetisi ini mungkin di teman-teman DKLS. Oh, berkolaborasi ya, juga. Itu salah satunya ya. Jadi kita tetap merangkul juga teman-teman dari sini juga kan. Berarti nanti itu dari DKLS begitu ya. Terus kemudian juga nanti rangkaian acaranya 15-16 ini masih ada 17, 18. Ya, nah ini yang grid yang besarnya gitu ya. Nah, yang besarnya itu kita starting dari tanggal 17 sampai tanggal 20 November 2022. Ya. 17 ada apa ini, Bang? Nah, 17 nanti rangkaian acaranya itu maksimal dari pagi-pagi pun gitu ya open. Tadi pertanyakan ya, kita tiap harinya kita open gate itu jam 10 pagi. Oke, dari pagi. Dari pagi-pagi. Ya. Biasanya kan kalau acara di Lampung Selatan nih sore. Berarti ya. dari pagi ya, dari Bang? Pagi, Oke, dari pagi. Kita dari 10 pagi sampai jam 10. Malam. 10 sampai 10 lagi. Ya kurang lebih sedikit nggak masalah ya. Pokoknya kita
jangan lewat dari jam 11 malam lah ya. Jadi sekitar segitu. Jadi nanti mungkin yang agak beda waktu itu nanti mungkin ada penambahan waktu itu nanti di hari Sabtu dan Minggu mungkin ya. Tapi pada dasarnya kalau yang di hari-hari kita untuk timing schedule-nya memang jam 10 sampai jam 10. Jadi 10.10 gitu ya. Nah itu nanti yang kita bikin ya. Nanti gelarannya dari pagi-pagi itu banyak rangkaian acaranya. Nanti kita share semuanya ya. Jadi biar teman-teman juga lihat share-nya ada apa aja, kontennya ada apa aja pagi-pagi itu sampai sore apa, dari sore sampai malamnya apa. Yang jelas semua dari tanggal 17 sampai tanggal 20 itu live konser musik bersama artis-artis nasional. 17 nih sama artis mana nih Bang? Kalau baru bocoran 17, 18, 19, 20 ini pasti ditunggu banget sama Sobat Dibi yang udah nonton live kita hari ini. Ya bukan artian begini, bukan artian tidak ada talent ya, tidak ada musik atau band begitu ya di tanggal 15 dan 16. Itu juga malamnya ada di situ. Nanti bisa juga nggak nih Bang? Biar bisa. Oke gini ya. 17, 18, 19, 20 nih Bang. Tanggal 15 ya itu masuk nanti yang suka lagu-lagu The Beatles gitu. Ya, yang tadi diputar tuh. Untuk tribute The Beatles nanti mungkin kita datangin untuk Matt Stone. Ya, khusus itu The Beatles. Jadi Beatles Night. Jadi nanti itu banyak band-band juga nanti yang pendukung-pendukungnya banyak-banyak juga ya. Ada juga teman-teman band-band lokal yang memang nanti kita screening juga ya untuk penambahan-penambahan ya. Kemudian yang tanggal 17-nya nanti yang suka Rolling Stone. Wow. Siapa Bang yang ini Rolling Stone? Rolling Stone nanti juga muncul. Ada Matt Stone. Matt Stone. Jauh banget ke Rolling Stone ya. Gitu ya. 18 Bang. Minimal begini, walaupun lokal gitu ya, maksudnya di Indonesia. Bisa tapi rasanya Rolling Stone gitu, Inggris punya gitu ya. England. Nah, jadi nanti kita bikin di situ ada juga itu ya. Jadi nanti band pendukungnya banyak. Yang suka rock itu ada. Yang suka koplo nanti juga. Nah ini malam-malam 15-16 itu ada juga musik koplonya ada nanti. Bersinergi. Jadi sebetulnya nanti untuk malam harinya kan karena konsepnya kita kan sportainment ya. Jadi banyak gelaran olahraga. Tagline-nya apa Bang? Lampung Selatan tahun ini kita lebih mengerucut ke sportainment. Gitu ya. Jadi sportainment ini konsep kami yang dibikin untuk di hari jadi 66 Lampung Selatan. Jadi sportainment ini kita banyak gelaran olahraga ya. Salah satunya yang kemarin udah dilakukan. Pertama goes, kemudian nanti off-road trail motor gitu. Ini banyak banget ya sebenarnya kalau misalnya kita komunikasikan ini begini. Jarang-jarang orang pas ketika ada expo atau ada festival atau ada yang berkaitan dengan basically masa banyak itu biasanya konsernya hanya satu ya. Ya kan? Kalau nggak musik semua itu ya. Nah, kalau kita tuh enggak, kalau kita tuh banyak ya. Ada sepedanya, ada motornya itu rata-rata berbareng, ada kontes burungnya juga. Ada kontes burung ini sampai lupa. Di tanggal 13. Untuk kicauannya itu bisa daftar juga teman-teman Sobat TV yang lainnya ya. Tanggal 13 itu ada kicau burung di hari Minggu. Minggu ini ya. Ya. Jangan kemana-mana, pokoknya di Lampung Selatan aja. Lampung Selatan semuanya nanti kita gebrakannya Lampung Selatan bakal ramai. Terus Bang, ini masih belum nih band-band yang ini nih harus keluar lagi nih 18 20 nih Bang. Kan sengaja, kalau aku sengaja dibukannya gitu sedikit-sedikit pelan-pelan biar penasaran gitu kan. Ya tapi harus terbuka banget nih 18 20 nih Bang. Nah, untuk di tanggal 17 ya, itu tepatnya. Nah, itu grand opening atau openingnya dibuka oleh Bapak Bupati Lampung Selatan, Bapak Nanang Hermanto, betul. Nah itu rangkaiannya pun dari pagi ya. Nah pembukaan itu bukan dari pagi kita. Pembukaannya bukan di pagi, tapi kita untuk celebrationnya di malam. Ya. Tapi tetap open gate-nya tadi jam 10 Betul ya. Jadi dari pagi udah ada hiruk pikuk keramaian itu ya. Nanti di breakdown sama kita ada apa aja tuh pagi-paginya. Nah salah satunya mungkin kalau dilihat di situ nanti ada siang harinya itu ada freestyler gitu ya. Ada dancernya begitu ya. Kemudian nanti ada atraksi-atraksi yang menarik begitu ya. Ada games. Ada door prize gitu ya. Kemudian knowledge perusahaan, pengusaha-pengusaha, UMKM kita ungkap di situ. Nanti ada talk show-nya juga. Itu udah banyak banget kontennya di situ ya. Nanti untuk siang-siang harinya. Nah, untuk semua dari tanggal 17 sampai tanggal 20 itu konsernya semua konser musik. Nah, tadi udah dibilang kan, pas malamnya tanggal 17 siapa yang nanti bintang tamunya? Nah, itu nanti bisa kita tembak langsung di situ ada Jamrud. Udah lama juga gitu ya. Suka lagu-lagu rock Jamrud gitu ya. Nah, jadi Jamrud bakal hadir, kita udah confirm teman-teman dari sana akan berangkat dan meramaikan ikut serta partisipasi dalam rangkaian hari jadi 66 Lampung Selatan itu ada Jamrud. Nah gitu ya, Jamrud nanti bakal hadir di tanggal 17 ya, Sobat Debi semuanya ya. Jadi kalau yang dengar ini siap-siap di note tuh tanggalnya ya. Tanggal 17. Nah, yang suka berakit-rakit ke hulu gitu ya lagunya ya. Itu nanti ada Jamrud di tanggal 17. Band-band pendukungnya masih ada juga yang lainnya, termasuk juga ada Raspati. Saya sendiri juga nanti turun main untuk mereka ya.
Jadi nanti Respati Band juga ikut meramaikan. Kalau Respati Manajemen adalah creative eventnya, kalau Respati Band itu home bandnya gitu ya. Nanti itu yang meramaikan. Segala ada ya Bang. Betul. Ya di Respati ini. Iya. Kita jeda dulu Bang. Jadi Sobat Dibi, untuk kamu yang mau cari informasi ataupun ingin ditanyakan lagi nih banyak hal, bisa langsung telepon aja di 0812 9393 2293. Kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Dibi FM Radio, Inspiring and News Channel.
Sobat DB masih di Minan Rusida. Mari siarkan ruang promosi Anda masih barengan Hairuni Sayaman dan Bang Chandra dari Raspati Manajemen. Bang, tadi udah di 17. Ada jamrut ini udah bikin getar semuanya. Ya, pasti dong. Udah kangen banget soalnya ya. Ya. Apalagi karena kemarin pandemi juga, Betul. nonton band kan juga jarang banget gitu. Nah, kalau di 18, 19, 20 nih Bang ada apa aja nih? Nah, lanjutannya lagi ya. Oke, boleh Bang. Nanti untuk yang suka goyang, yang suka musik-musik Hindustan, nanti untuk hari Jumatnya. Oh, Jumat. Jumatnya itu nanti kita bakal diramaikan oleh Koplo Night. Ya kan? Jadi udah beda genrenya tuh ya. Udah jauh benar genrenya. Jadi yang betul. Beda. Nanti yang hari Kamis yang suka rock berarti ya, dominasi rock untuk progresif atau rock-rock yang memang yang hits ya, lagu-lagunya itu yang pertama mungkin Jamrud hari Kamis ya. Kemudian hari Jumatnya, nah ini yang suka-suka goyang-goyang, nah gitu ya. Kalau tadi headbang, yang sekarang goyang gitu ya. Ya beda ya. Betul, ya. Beda dikit. Iya, tapi tetap goyang. Betul. Jadi nanti di hari Jumat itu khusus Koplo Night, gitu ya. Dengan bintang tamu nanti ada Emma Bintang Pantura, begitu ya, dari teman-teman KDI, begitu ya, dengan artis-artis nasional juga lainnya. Jadi khusus bintang-bintang yang memang berkaitan dengan koplo atau dangdut, nah begitu ya. Nanti kami siapkan untuk packaging yang luar biasa di tanggal 18 November di hari Jumat berarti ya. Nah, kayaknya di note juga ya, itu Sobat TV ya. Jumat 18. Iya, 18-nya itu ya. Jadi rame tuh, bakal rame banget. Iya. Terus Bang, ini di 19-nya? Nah, lainnya ke 19-nya. Ini makanya agak sedikit harus agak concern ya kadang-kadang ya. Nah, nanti untuk di tanggal 19-nya pun sama. Kita ada juga gelaran event besar juga sama. Nanti rangkaian acaranya di situ ada DJ gitu ya. Kemudian ada nanti fashion show ya. Kemudian banyak lagi yang memang nanti di sana kita siapkan juga wisata kuliner. Jadi tiap hari itu beda, konten-kontennya berbeda, vibe-nya berbeda, betul. Okay. Nah, itu jadi kita berbeda-beda. Jadi biar nanti kita bisa merasakan atmosfer yang berbeda ya. Jadi kalau yang suka rock ya berarti nanti kita jadwalnya tahu tuh. Oh, jadwalnya di hari ini begitu ya. Kalau misalkan yang dangdut di hari ini, yang suka rock and roll di hari ini begitu ya. Yang suka Melayu di hari ini. Nah, ini jatuh Melayu. Di tanggal 19 nanti kita datang ST12. Gitu ya. Juga nih. Nah, itu yang Melayu-Melayu yang lagu-lagunya hit, cari pacar lagi ya. Kamu udah punya pacar? Udah. Oh, alhamdulillah, berarti ya yang belum cari pacar dan nanti mungkin di situ lagunya di situnya. Sekalian cari pacar juga. Iya. 20 nih Bang, ini closing berarti Bang. Nah, ini closing seremonial nanti harus ya. Momennya ini banget nih berarti. Betul. 20. Nah, ini tanggal 20 nih bakal hiruk pikuk orangnya banyak banget. Karena ini berkaitan dengan One Day Adventure. One Day Adventure itu dikaitkan dengan motor off-road, trail atau fun adventure. Jadi dia nggak balapan, dia cuma fun, memperkenalkan. Kami juga udah bikin konten ya untuk menaikkan destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Kalianda atau lebih luasnya lagi karena ini panjang jaraknya ya. Itu untuk Lampung Selatan. Bagaimana caranya kami untuk mengorganisasi event itu? Bukan hanya saja hura-hura saja atau main musik saja begitu ya. Euforianya juga euforianya saja, tapi kita harus bagaimana caranya untuk memperkenalkan kebudayaan kemudian nilai-nilai pariwisata yang ada di Lampung Selatan. Betul. Salah satunya melalui trail atau off-road ya. Nah, itu bakal ribuan orang yang datang juga dan masuk untuk mengikuti event gelaran kita. Ini udah terdaftar banyak banget. Ini sekarang aja udah hampir 1.000 orang pendaftar yang bakal masuk ke Lampung, begitu ya. Sepertinya ada telepon masuk ini Bang ya. Ini langsung dari Sobat DB. Sobat DB kembali, kamu bisa telepon langsung dan ngobrol bareng Bang Chandra juga di 0812 9393 2293. Kita langsung dengerin dulu ini pertanyaan pasti, karena bednya banyak, pasti banyak yang nanya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Dengan Bella. Oh Bella, iya Bella. Bella di mana Bella? Halo, iya Bella, dengan Bella di mana? Di Negeri Pandan. Oke, di Negeri Pandan. Ada pertanyaan buat Bang Chandra ini pasti ya. Ada yang ditanyain? Halo? Iya, apa nih pertanyaan buat Bang Chandra? Ada yang mau ditanyain tentang pasti ulang tahunnya Lampung Selatan nih ya? Iya. Pertanyaannya apa, Bella? Bang mau nanya. Bang, untuk Lampung Selatan festival besok ada tiket masuknya nggak? Oh, tiketing ini ya. Oh ya, dulu kita singgung juga nih Bang tadi. Oke, selain itu ada lagi?
bedanya sama nggak dengan tiket di Kalianda ini kan susah bener kalau kontra ada bayar. Oh iya ya, oke. Ya, itu aja Bella. Iya Kak. Oke, terima kasih Bella di Negeri Pandan ya. Terima kasih nih Sobat Dibi yang baru saja telepon. Terima kasih Bella Negeri Pandan. Hai, mungkin lagi nonton live juga atau terestrial kita di 93 FM. Bang Chandra, itu ada Bella ini daerah Negeri Pandan ini di atas Bang, agak ke atas. Nanti kabar-kabar kita jalan-jalan biar kita kenal lagi daerahnya ya. Nah itu ditanyakan bahwa katanya ada nggak sih Bang, ini banyak banget bandnya tiketingnya, mungkin tiketingnya pertama, terus betul. kedua dia menanyakan karena di Lampung Selatan kalau namanya udah ada band-band itu pasti yang ditakutin ini jangan-jangan bandnya mahal nih. Tiketingnya berapa nih Bang? Nah gitu ya, jadi ini pertanyaan yang menarik nih. Ini kalau misalnya ada pertanyaan untuk HTM ya, atau untuk bayar berapa, ini sangat menarik karena nanti ini ada alasan kamu untuk berbuat berargumen dan kita menjelaskan begitu ya. Iya silakan Bang, ini juga tadi belum kita ini ngobrolin tadi. Iya. Nah, kenapa itu betul tiketing ada? Kita tiketing ada. Kita nggak mahal-mahal sebetulnya ya. Jadi karena kita udah lihat artisnya memang artis bintang yang kita udah ketahui semua ya. Itu belum ke hari akhir ya. Itu baru sampai situ ya. Iya, baru nanti kita lanjut lagi. Iya, baru sampai situ ya. Betul. Jadi Sobat TV, kita perlu jelaskan juga dari pihak manajemen, respective manajemen, biar teman-teman yang atau sobat semua yang dengar ini juga bisa dapat menginformasikan ya. Begini. Kami diundang oleh Bapak Bupati Lampung Selatan untuk meng-create event ini. Memang di sini kenapa kami ada HTM begitu ya? Nah, sekali lagi kita tidak ada support dana dari manapun. Tidak ada. Jadi boleh ditanya teman-teman, di sini kita tidak menggunakan dana anggaran APBD sepeser pun. Kita bisa tegaskan ya. Jadi jangan sampai nanti Sobat TV juga bertanya, oh kok nanti pasti ini nggunain APBD begitu ya. Ini yang teruntar ya. Karena kan dilihat, waduh ini band keren-keren nih. Iya, pastinya. Ini seperti apa sekali lagi gitu ya, kan? Sekali lagi kami bisa tegaskan di sini respective manajemen pure. Kita berbuat untuk Lampung Selatan sekali lagi ya. Jadi kita berbuat ini tanpa modal dan minta-minta untuk ke tingkat pemerintahan, baik itu ke stakeholder yang lain, baik itu juga APBD. Kita tidak menggunakan sedikit pun biaya APBD. Boleh ditanya, boleh di cross check ya. Ini khusus pendanaan itu kami sendiri dari pihak respective manajemen, termasuk sirkuit, termasuk juga nanti buat untuk yang berkaitan dengan event ini yang sekarang mau digelar, yang festival atau yang Lampung Selatan Fest gitu. Itu tidak menggunakan anggaran sedikit pun dari pemerintah ya. Jadi hemat kami, pengertian dari sobat semua, kenapa kita di tiket gitu ya. Tiketnya kita tidak mahal-mahal. Itu di range sekitar kurang lebih 20.000 atau 25.000 paling mentok. 20 sampai dengan 25.000 ya. Oke. Dan dengan packaging all in gitu ya. Teman-teman atau sobat mau datang dari pagi-pagi silakan menikmati suguhan sajian kami untuk full entertainment, termasuk juga untuk melihat-lihat nanti area permainan begitu ya, termasuk juga nanti untuk food festivalnya. Silakan menikmati di event di Lampung Selatan. Yang di range 20 sampai dengan 25 ya Bang ya? 20 ya. Oh 20. Udah deal ya 20 sampai 25.000 lah paling mahal. 20 sampai dengan 25.000. Iya, 20 sampai 25.000. Jadi menurut kami gitu ya. Jadi karena memang tidak ada support dari mana-mana, mungkin kita ya paling sedikit mengkolektif untuk membantu kami nilai produksi dan membantu kami untuk payment ke artisnya gitu ya. Paling tidak kalau misalkan kalau di kota-kota besar atau di tempat di daerah di Pulau Jawa begitu ya, itu memang nilai segini memang mohon maaf memang tidak ada yang membuka nilai segini ya. Tapi kalau di sini kita tahu dan paham. Jadi kita hanya dibukaan sekitar berkisaran 20 atau 25.000 lah. 20 gitu. sampai dengan 25.000. Betul. Risetnya memang di Lampung Selatan begitu Bang? Ya, kami lebih tahu dan paham ya. Jadi pas kemarin juga kita 2 bulan ke belakang sebetulnya kita udah memetakan ya berapa angkanya, berapa kira-kira kalau misalnya ini buat seperti apa, kemudian talentnya atau artisnya kira-kira munculnya siapa begitu ya, kegemaran di sini tuh seperti apa begitu ya, iklim culture seperti apa. Nah itu kita udah mapping ya, makanya kita muncul di angka kurang lebih di 20 sampai 25.000. Tapi kalau kita kembali ke pertanyaannya Kak Bella ya, Bella Negeri Pandan, kenapa tidak Bella itu mungkin ada rasa keberatan itu gimana tuh Bang, tiketingnya, harganya apakah benar-benar 20 sampai dengan 25.000 di Lampung Selatan itu oke Bang? Itu ya. Jadi makanya gini. Kalau kita lihat sekali lagi kalau kita lihat di Bandar Lampung ya.
Bandar Lampung pertama sponsorshipnya banyak. Dengan banyak Betul. juga masa masyarakatnya yang Betul, berbeda-beda. betul. Ya, pluralisme ya. Kemudian juga nanti di sana itu banyak tenan-tenan yang masuk. Contoh soal memang pelaku-pelaku usahanya yang industrinya banyak, gitu ya. Kemudian yang ketiganya ada serapan dana anggaran, ya. Oke. Kemudian juga support system dari stockholder mungkin banyak juga, ya. Jadi kalau semisal tapi mereka di tiket juga ya, makanya. Ada, mereka di tiket Sedangkan juga. kami kita banding terbalik gitu ya. Kita tidak ada support yang berlebih dari pihak lain begitu. Termasuk kita tidak menggunakan APBD. Bagaimana caranya kita tidak menggunakan APBD tapi masyarakat bisa menikmati untuk suguhan entertainment, olahraga gitu ya. Jadi memang kita membuat sedikitnya paling tidak gerakan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita membuat seperti itu kenapa kita ada ATM? Kita pengen tahu sebetulnya, mendeteksi berapa sih kekuatan untuk belanja gitu ya di Lampung Selatan. Berapa sih masa antusiasnya pas ketika tiketing seperti ini? Oke. Ya. Jadi banyak mapping yang kami buat dan kami bikin karena apa? Yang jelas kita ingin mengetahui dan kami akan berniat membangun Kalianda, termasuk juga Lampung Selatan. Bagaimana caranya Lampung Selatan bisa expand keluar dan dikenal di Nusantara. Ini kan Gitu. sebenarnya masih panjang, ini Panjang, ya. Oh, panjang, masih. Berarti ini panjang. bagian dari riset juga ya, Betul, Pak ya. betul, panjang, Oke. gitu. Berarti sudah terjawab Bella di Negeri Pandan bahwa HTM-nya tadi 20 sampai dengan 25.000. Kamu bisa nonton beberapa band yang sudah dijelaskan. Baik lagi Bang ke closingnya Iya, tadi. iya. Closingnya tadi belum rinci tuh. Betul. Nanti tanggal 20 ya. Tanggal 20 tadi udah saya katakan bahwa nanti tanggal 20 ada One Day Adventure. One Day Adventure itu nanti akan ribuan motor masuk ke venue utama begitu yang udah terregistrasi itu ya, udah terregistrasi. Itu konsentrasinya itu dari jam starting pagi, jam agak pagi kalau itu ya early ya. Jam 8 mereka udah start, kemudian nanti finish di agak siang, kemudian bagi-bagi hadiah dan door prize dan sebagainya. Itu sampai jam 4 sore. Nah, gitu. Oke. Nah, bukan artian hanya off-roader saja. Masyarakat juga bisa menikmati di situ. Jadi bisa menikmati gelaran musik di sini, banyak artis juga. Artis-artisnya yang bakal munculan ya salah satunya kalau kita tahu lagunya memang beberapa kali pernah pasti tahu lah ya. Kalau misalnya kita tahu nanti ada Power Slave, Hedi Power Slave. Hedi. Nah, Ya. gitu ya. Kemudian nanti ada kawan-kawan kita juga Gan-Gan dari Sahara. Sahara. Nah, kemudian nanti juga ada yang itu apa namanya dari gitarisnya dari Ovi Riff. Riffi ya. Gitu ya. Oh, ini Jadi namanya band-band. itu PRS Rockstar. Kita dibikin sedemikian rupa PRS Rockstar ini Rockstar itu yang kita gabungkan termasuk drummernya juga dari Herman Jamrut ya. Jadi nanti kolaborasi yang sangat menarik, nanti bakal musik-musiknya yang memang asik ya. Yang jelas nanti yang vokalisnya itu Hedi dari Vosrep. Oh, oke. Iya. Gitu ya. Itu Bang serangkaiannya. Iya. Nah, harapan Dan dari ini dan ya, malamnya, nah malamnya untuk penutupan, All Talent bakal naik nanti ke stage utama dan mereka bernyanyi bersama. Kemudian ada pesta kembang api yang ditutup sama Riff. Gitu ya. Jadi Pak Bupati hadir ya? pasti Jadi nanti ada pasti. firework ya, jadi ada firework, oke. nanti ada flyer juggling gitu ya. Jadi bakal tontonan-tontonan yang menarik bakal hadir nanti di kami di sini di Lampung Selatan. Packagingnya yang kami buat yaitu sportainment, makanya banyak gelaran-gelaran olahraga dan kemudian juga banyak gelaran-gelaran musik yang berbau konser begitu ya. Jadi itu kita sudah jelaskan rangkaian-rangkaian acara yang nanti kita akan dilakukan itu dari starting tanggal 14 untuk pembukaannya di tanggal 15 sampai tanggal 20 November mendatang ya. Buat Sobat DB datanglah. Jangan gitu ya. kemana-mana, di Lampung Selatan Iya, aja Lampung ya. Selatan ya. Gitu. Oke, Bang Chandra, terakhir nih sebelum kita closing karena waktu kita juga Iya, sudah betul. hampir habis dan harapannya Bang di gelaran acara ulang tahun Lampung Selatan. Baik, harapan kami besar harapan ya, seluruh masyarakat Lampung Selatan bisa mengikuti event kita dengan sukaria, sukacita, tanpa ada crash atau tanpa ada impact dari hasil nanti kita membuat event ya. Amin. Kita bisa menikmati semua acara, rangkaian acara, kita berpartisipasi, apapun yang kita bisa buat, kita perbuat, apa yang kita memberikan yang terbaik, kita berikan yang terbaik, apapun itu kami hormati dan kami hargai. Jadi
teman-teman atau sobat DB semuanya yang dengar, ayo join, ikutin event kita. Kita tonton bersama-sama artis-artis nasional yang kapan lagi nggak akan datang ya. Ini kami udah fasilitasi untuk event ini. Jadi gelaran event ini bukan lagi skala lokal, tapi udah skala nasional. Buat sobat TV semuanya, nanti kita undang ya dari tanggal 14 sampai tanggal 20 November mendatang. Oke. Bang Chandra, terima kasih sudah hadir di DBFM Radio. Sukses selalu untuk kita semua dan kita akan menyambut hari ulang tahun Lampung Selatan ke-66. Bang Chandra, thank you. Sehat-sehat selalu. Dan terima kasih juga yang sudah telepon kita. Dan kita hari ini live. Kalau kamu ketinggalan bisa langsung ke Facebook kita aja di Pemda LPP Lamsel ataupun Instagram kita di @dbfmradio.id. Saya Yuni Sayahman dan Bang Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.